Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika kelas 10, yaitu mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak perpaduan antara GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak parabola, benda diberi kecepatan awal, lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Komponen gerak parabola dapat diuraikan dalam dua arah, yaitu arah vertikal, yaitu sumbu Y, yang merupakan GLBB karena dipengaruhi percepatan gravitasi, dan arah horizontal sumbu X yang merupakan GLB. Bisa kita lihat ilustrasi gambar dari gerak parabola. Jadi misalkan ada bola dilempar membentuk sampai dia jatuh ke tanah, itu membentuk lintasan parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara GLB dan GLBB, di mana pada sumbu X-nya itu merupakan GLB, sehingga persamaannya juga kita gunakan persamaan pada GLB. X sama dengan V kali T. Kemudian pada sumbu Y itu merupakan gerak lurus berubah beraturan GLBB, sehingga kita gunakan persamaan pada GLBB, yaitu ada 3 persamaan. Karena ini ada pengaruh dengan gaya gravitasi, berarti kita gunakan persamaan untuk gerak vertikal. VT sama dengan V0 min GT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, dan H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kita misalkan sebuah bola dilempar sehingga membentuk lintasan parabola, di mana bola tersebut bergerak dari A, kemudian ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan akhirnya sampai di tanah di titik E. Bagaimana persamaannya untuk di titik A? Itu kita ingat pada sumbu X itu menggunakan persamaan pada GLB, pada sumbu Y pada menggunakan persamaan GLBB, sehingga pada posisi A itu berarti V0X nya sama dengan V0 cos theta. Kemudian V0Y nya bagaimana? V0Y nya sama dengan V0 sin theta. Kemudian ketika bola di titik B, maka karena pada sumbu X nya itu GLB, ya Vx nya itu berarti tetap kan konstan, berarti Vx nya sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Bagaimana Vy nya? Vy nya berarti V0y min G min GT, sehingga Vy sama dengan V0 nya itu sama dengan V0 sin theta min GT. Kemudian X nya sama dengan Vx dikali T, sehingga X nya sama dengan Vx nya itu sama dengan V0x, berarti V0 cos theta kali T, sehingga X nya sama dengan V0 cos theta kali T pada sumbu X nya. Kemudian pada sumbu Y nya jarak vertikalnya bagaimana? Jarak mendatarnya V0 cos theta kali T, jarak vertikalnya Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat, sehingga V0Y nya itu sama dengan V0 sin theta, hanya sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian di titik C, di titik puncak,
Bagaimana nilai Vx-nya? Vx-nya itu tetap, maka Vx di titik C itu sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Kemudian V-nya karena berada di titik tertinggi pada ketinggian maksimum, maka bola itu sudah tidak bisa naik lagi, maka V-nya sama dengan 0. Sehingga dari persamaan V-nya kita bisa dapatkan waktu untuk mencapai titik puncaknya, sehingga masukkan V-nya sama dengan V0 sin theta min GT. V-nya sama dengan 0 sama dengan V0 sin theta min GT, sehingga GT sama dengan V0 sin theta. Sehingga T untuk mencapai titik puncaknya itu sama dengan V0 sin theta per G. Ini adalah waktu untuk mencapai titik puncak atau untuk mencapai ketinggian maksimum. Kemudian ketinggian maksimumnya berapa? Ketinggian maksimumnya berarti V0 Hmax sama dengan V0 sin theta dikali dengan T untuk mencapai ketinggian maksimum. T puncaknya min setengah G T puncak kuadrat, sehingga masukkan T puncak atau T untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Hmax sama dengan V0 sin theta dikali V0 sin theta per G dikurang setengah G kali V0 sin theta per G dikuadratkan, sehingga V0 kali V0 kuadrat sin kuadrat theta per G min setengah G kali V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. G nya bisa kita coret, jadi G nya tinggal 1, masukkan setengahnya jadi per 2 G, jadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Samakan penyebutnya sama-sama per 2G, berarti kalikan 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G min V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. 2 dikurang 1 berarti tinggal 1, sehingga H maksimumnya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini adalah persamaan untuk mencapai ketinggian maksimum atau H maksimumnya, tinggi maksimumnya. Kemudian ketika bola sampai ke tanah berarti di titik E, di titik terjauh. Bagaimana waktu untuk mencapai titik terjauh atau jarak maksimumnya? Itu berarti T maksimumnya itu sama dengan 2 kali T puncaknya, 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, sehingga T untuk mencapai jarak maksimumnya, T maxnya itu sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Ini persamaan untuk waktu mencapai titik terjauh. Kemudian bagaimana jarak terjauhnya? X maksimumnya itu sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan waktu untuk mencapai jarak terjauh T maksimum yang tadi kita peroleh. Kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga X maksimumnya sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G, sehingga 2 kali V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Kita ingat persamaan pada trigonometri bahwa 2 kali sin theta per cos theta, persamaan umumnya itu bahwa 2 kali sin theta kali cos theta itu sama dengan sin 2 theta, sehingga X maksimumnya itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi ini persamaan untuk mencapai jarak terjauh, untuk mencari jarak terjauhnya atau X maksimumnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah peluru dengan massa 30 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per sekon seperti pada gambar. Ini bisa kita lihat lintasannya, ditembakkan 60 derajat, V0 nya itu 40 meter per sekon. Kemudian jika gesekan dengan udara diabaikan, tentukan yang pertama waktu untuk sampai di titik tertinggi, yang B nya ketinggian maksimum peluru, C nya waktu untuk sampai di titik jatuh peluru, kemudian yang D nya jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Maka penyelesaiannya itu yang diketahui itu massa dari pelurunya itu 30 gram.
Kemudian sudut elevasinya peluru tembakan dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian kecepatan awalnya itu 40 meter per sekon. Kecepatan ditembakannya peluru 40 meter per sekon. Maka ini ditanyakan pertama itu waktu untuk sampai titik tertinggi. Maka waktu untuk mencapai titik tertinggi, waktu T untuk mencapai H maksimumnya itu sama dengan V0 sin theta per G. Sehingga masukkan V0 nya 40 sin kali sin 60 per G nya 10. Maka 40 bagi 10 itu dapat 4, nah bisa kita coret, dapat 4 sin 60 itu setengah akar 3, sehingga 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3 sekon. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi itu sama dengan 2 akar 3 sekon. Kemudian yang B, ketinggian maksimum pelurunya, H maksimumnya itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, sehingga masukkan 40 kuadrat kali sin kuadrat dari 60 per 2 kali 10 2G. 40 kuadrat itu 1600, kemudian sin 60 setengah akar 3 dikuadratkan per 20, sehingga 1600 bagi 20 itu dapat 800. Setengah akar 3 kuadrat itu sama dengan 1/4 kali 3, setengah kali setengah itu 1/4, kemudian akar 3 kali akar 3 akar 9 sama dengan 3, sehingga 800 bagi 4 itu dapat 200. 200 kali 3 sama dengan 600. Maka ketinggian maksimumnya itu sama dengan 600 meter, sehingga pelurunya itu mencapai ketinggian maksimum 600 meter. Kemudian waktu untuk sampai di titik jatuhnya peluru, berarti waktu untuk mencapai jarak terjauh. T maksimumnya itu sama dengan 2 kali T puncaknya, karena tadi T puncaknya kita udah dapat. T untuk mencapai ketinggian maksimumnya dapat 2 akar 3, maka kita tinggal masukkan T untuk mencapai jarak terjauhnya atau jarak jatuhnya peluru. Titik jatuhnya peluru berarti T maksimumnya sama dengan 2 kali T puncaknya, 2 kali 2 akar 3, sehingga dapatlah T untuk mencapai titik terjauhnya itu sama dengan T maksimumnya itu sama dengan 4 akar 3 sekon. Kemudian yang D itu berapa jarak jatuhnya peluru dari titik awal, berarti jarak terjauh dari peluru tersebut sama dengan X maksimum sama dengan V0 kali cos theta kali T maksimumnya, sehingga X maksimumnya sama dengan V0 kali cos 60 derajat kali 4 akar 3. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah, berarti 40 kali setengah sama dengan 20 kali 4 akar 3 itu sama dengan 80 akar 3 meter. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.